Lidah pria itu terasa perih dan sakit. Dia tersedak dan ingin batuk. Tapi sebelum dia bisa terbatuk-batuk, Tama memasukkan kembali hulu ledak dan wadah selongsong peluru yang masuk dan sekaligus mengatupkan rahangnya dengan kuat, sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Segera, Tama berkata tanpa ekspresi, "Sebaiknya kau menelan pelurunya. Kalau tidak, sebentar lagi akan ada lebih banyak lagi di mulutmu. Dan jika kamu masih tidak bisa menelannya, aku akan menggunakan tongkat untuk membantumu menusuknya." Setelah itu, Tama menarik peluru lain dari magasinnya dengan satu tangan. Dan kemudian dengan mudah mengeluarkan hulu ledaknya dengan cara yang sama. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada kemungkinan untuk menegosiasikan persyaratan dengan Tama. Begitu dia mencoba menegosiasikan persyaratan, bukan saja dia tidak akan menerima pengampunan apapun, tapi dia juga akan dihukum olehnya. Dia juga tahu bahwa Tama tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Satu-satunya cara dia ingin meninggalkan toko angsa panggang dan daerah ini tetap hidup hari ini adalah dengan sepenuhnya mematuhi semua instruksi Tama. Memikirkan hal ini, dia pingsan dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan peluru logam dan cangkang ke dalam perutnya. Sebelum dia selesai menelan satu peluru, Tama membuka mulutnya lagi dan menuangkan semua bubuk mesiu dari peluru lainnya ke dalam mulutnya. Pengikut lainnya merasakan jantung mereka berdebar saat mereka menyaksikan. Dan pada saat yang sama, mereka ketakutan dan merasa bahagia di hati mereka. Untungnya, bintang jahat berkulit kuning di depan mereka tidak menggunakan metode kejam seperti itu pada diri mereka sendiri. Tapi saat mereka bernapas lega, Tama tiba-tiba berkata, "Kalian semua yang datang membawa senjata juga harus memakan semua peluru di senjata untukku. Siapapun yang berani tidak taat akan menderita akibat yang sama." Sama seperti dia, di toko angsa panggang sederhana ini, sebuah pemandangan ajaib dan menarik sedang terjadi. 5 anggota geng, yang dulunya kejam dan sombong, kini berlutut di tanah, memasukkan peluru kuning, oranye, dan emas ke dalam mulut mereka. Peluru pistol 9 mm tebal dan gemuk serta jauh lebih menyakitkan untuk ditelan dibandingkan kapsul terbesar. Apalagi orang-orang ini bahkan tidak punya segelas air untuk minum obat. Jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya mentah-mentah. Yang terburuk dari semuanya adalah Boy William. Karena adiknya adalah salah satu simpanan dari bos Burning Angel. Dan dia terlahir dengan sifat bengis dan sangat bengis. Jadi dia juga bercampur dengan manajer menengah di Burning Angel. Dan bos memberinya kawasan pecinan ini untuk dikelola. Hanya saja orang yang memikul beban ini sangat menderita saat ini. Meski keempat adik laki-lakinya sangat kesakitan karena menelan peluru pistol 9 mm. Untung saja peluru pistol 9 mm bentuknya lebih bulat. Jadi mereka bisa menelannya meski mereka mengertakkan gigi dan berjuang mati-matian. Tapi Boy William sengsara. Apa yang dia makan adalah versi Tama yang dibongkar dengan tangan. Tama secara pribadi membongkar setiap peluru, menuangkan propelan ke dalam mulutnya, dan kemudian memasukkan hulu ledak dan wadah selongsong peluru ke dalam mulutnya. Memaksanya menelannya secepat mungkin. Setelah kotak selongsong peluru kehilangan hulu ledaknya, jahitannya sangat tajam dan seringkali tersangkut di amandel Boy William, tapi Tama tidak memberinya kesempatan untuk menggesernya ke bawah perlahan. Jadi dia hanya bisa menelannya sekuat tenaga. Setelah meminum satu pil, dia mulai muntah darah saat menelannya. Tenggorokan, mulut, dan kerongkongannya tergores oleh selongsong peluru. Melihat mulutnya penuh darah dan masih menelan dengan putus asa, Jordan yang berada di samping tidak bisa menerimanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan keinginan untuk muntah dan menoleh ke samping. Tama melihatnya dan bertanya kepadanya, "Jordan,
berapa kali kamu melihatnya seperti ini? Jordan dengan cepat menjawab, Tuan Renza, aku mungkin pernah melihatnya 3 atau 4 kali. Tama mengangguk dan berkata, beri aku ulasan yang cermat. Setiap kali kamu melihatnya, apa yang dia lakukan? Jordan berpikir sejenak dan berkata dengan jujur. Pertama kali saya bertemu dengannya, dia pergi ke toko ternak Bibi Ellen di sebelahnya untuk mengumpulkan uang perlindungan. Karena Bibi Ellen tidak bisa berbahasa Inggris, dia menggunakan sapu untuk mengusirnya. Dia membawa orang untuk mematahkan tangan dan kaki Bibi Ellen. Boy William dengan cepat membela diri, wanita tua itu memukulku lebih dulu, itu untuk membela diri. Tama meraih pergelangan tangan kirinya dan menggunakan sedikit tenaga. Seluruh tangan kirinya tiba-tiba patah dari pergelangan tangannya. Boy William menjerit kesakitan, kata Tama dengan wajah dingin. Kamu masuk hari ini, tanganmu patah, itu untuk membela diri. Boy William hampir pingsan, tapi yang membuatnya semakin pingsan adalah Tama mengambil pistol dengan magasinnya dilepas. Meraih laras pistol dan menggunakan pistol sebagai palu. Dan tiba-tiba membenturkannya ke pergelangan kaki kanannya. Dengan suara retakan yang tajam, Boy William hampir pingsan karena kesakitan. Tapi Tama tidak memberinya kesempatan untuk pingsan. Dia mengangkat pistolnya dan kemudian menghancurkan pergelangan kaki kirinya hingga berdarah. Segera, Tama mengabaikan ratapannya dan bertanya lagi pada Jordan. Lanjutkan. Jordan berkata, kali kedua saya melihatnya, dia datang ke toko saya. Dan dia memintaku untuk memberinya $3.000. Tapi saya tidak dapat memikirkannya, jadi dia mengambil orang-orang ini dan memukuli saya. Dan mengatakan bahwa hari ini adalah batas waktu bagiku. Tama memandang wajah Jordan yang gelap dan ungu dan sedikit mengangguk. Dia mengangguk, meraih kerah Boy William, menamparkan wajahnya 4 atau 5 kali. Hingga pembuluh darah kapiler di wajahnya mengeluarkan darah lalu membuangnya ke samping. Lalu, dia bertanya pada Jordan, bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Jordan berkata, yang ketiga kalinya adalah malam sebelum kemarin. Dia sedang duduk di dalam mobil Cadillac. Mobil itu diparkir di sudut jalan. Andres dari geng lain baru saja keluar dari klub malam dan diseret ke dalam mobil oleh anak buahnya. Kemudian saya mendengar suara tembakan, lalu melihat awan kabut darah keluar dari pintu belakang mobil. Dan kemudian tubuh Andres didorong keluar, dan Cadillac itu pergi. Tama mengangguk dan bertanya lagi, Andres itu, apa dia biasanya menindas pria dan wanita di sini? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, geng milik Andres itu cukup menarik di sini. Meskipun ia mengumpulkan sejumlah uang perlindungan dari kami, mereka benar-benar tahu bagaimana membantu, menyelesaikan beberapa masalah, terutama bagi kami yang merupakan imigran gelap. Selalu ada orang yang menindas kami. Geng milik Andres biasanya akan membantu kami, dan bayaran mereka relatif masuk akal. Lagi pula, jika Anda menjalankan usaha kecil-kecilan di sini, Anda tidak perlu membayar pajak. Dan biaya perlindungan terjamin. Sebagai perbandingan, geng milik Andres jauh lebih baik. Oke, Tama bertanya lagi, kau bilang Boy William sedang duduk di dalam mobil saat itu. Di mana dia duduk? Jordan mengelak sedikit, tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan. Dia duduk di belakang kursi penumpang. Tama terus bertanya, posisi di mana Andres dibawa ke dalam mobil adalah pintu di belakang kursi pengemudi? Jordan mengangguk, ya, oke. Tama berhenti dan bertanya kepadanya, apa kamu melihat dengan jelas siapa yang menembak? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat dengan jelas siapa yang menembak, tapi setelah Andres meninggal. Jendela di belakang kursi penumpang diturunkan. Dan saya melihat pria yang mengancam, Boy William, meludah. Tama memandang Boy William dan bertanya dengan tegas.
Izinkan aku bertanya, apa kau membunuh Andres? Boy William dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan saya. Bukan saya. Tama memandang ke 4 orang lainnya dan berkata, jika salah satu dari kalian berempat mengatakan yang sebenarnya, kalian bisa menghemat 5 peluru. Tapi jika kalian tidak mengatakan yang sebenarnya atau menolak menjawab pertanyaanku, aku akan memintamu untuk membongkar semua pistolmu dan memakannya sambil memakan peluru itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.